Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, AR Nusantara. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang ajian-ajian tersakti di Tanah Jawa. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, jangan lupa kenakan masker, selalu mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan, jauhi kerumunan, selalu mencuci tangan, hindari mobilisasi massa. Oke, sudah tidak usah berlama-lama lagi teman-teman. Kita akan membahas tentang ilmu-ilmu kanuragan, termasuk ajian tersakti di Tanah Jawa, di mana dahulu banyak pendekar-pendekar sakti memiliki ilmu-ilmu tersebut. Banyak ilmu-ilmu seperti itu. Mereka menggunakan ilmu itu untuk kebaikan, untuk keburukan, dan untuk menjaga diri sendiri. Seperti video pada minggu lalu, kami mendatangkan narasumber. Selamat datang kembali Mas Joni di AR Nusantara. Begini Mas Joni, ini teman-teman banyak yang penasaran mengenai ajian-ajian tersakti atau ilmu-ilmu tersakti, khususnya di Tanah Jawa. Jadi pembahasan pokok kali ini mengenai ilmu di mana pada era-era dulu, walaupun sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, itu mereka banyak memiliki ilmu-ilmu kanuragan. Kalau menurut dari sudut pandang Mas John sendiri, bagaimana mengenai ilmu-ilmu tersakti di Tanah Jawa? Mungkin ada beberapa yang sangat melegenda. Ilmu tersebut banyak dimiliki oleh pendekar sakti, walaupun pendekar itu tidak pernah dicatat dalam buku sejarah, hanya sebatas legenda dan cerita-cerita rakyat. Di sini Mas Joni saya undang, kita bukan pendapat saja. Menurut Mas Joni, bagaimana menurut Mas Joni? Oke Mas, mungkin kali ini kalau pada zaman dahulu, kalau misalnya orang sakti banyak kalau Tanah Jawa. Ya kali ini mungkin saya lebih spesifik lagi untuk mengulas tentang ilmu kebal yang paling sakti. Jadi dari ilmu kebal paling sakti sebenarnya banyak banget di Tanah Jawa. Untuk mulai juga masih banyak lagi. Mungkin yang kayak yang orang-orang pernah dengar atau umum secara umum gitu aja. Ya. Mungkin pertama bisa kita bahas tentang Wringin Sungsang. Wringin Sungsang. Wringin Sungsang. Jadi konon ajian Wringin Sungsang ini dimiliki oleh Sunan Kalijaga Pada waktu era Sunan Sunan Kalijaga. Kalijogo, berarti para waris sudah mulai memasuki Tanah Jawa gitu ya. Jadi Wringin Sungsang ini kalau digambarkan itu seperti Wringin Sungsang ya, wringin terbalik, akarnya di atas, Iya. pohonnya itu di bawah. Jadi, Tapi dalam keadaan kering gitu ya, tanpa daun. enggak, itu untuk istilahnya Mas. Oh, istilahnya gitu aja ya. Istilahnya. Saya pikir seperti Kalpataru, seperti penghargaan gitu loh. Ya, Kan ada penghargaan kebersihan, penghijauan, biasanya lomba sini menang, mendapatkan seperti kemarin mungkin ya seperti itulah mungkin ya. Bukan ya, beda ya. cuman istilahnya. Oh, istilahnya ya, pohon terbalik gitu. Akar di bawah, akar di atas, daunnya di bawah. Jadi seperti dijepol gitu dari tanah, dibalik gini kan. Oh, seperti itu lambangnya berarti Mas Jeda. Jadi kalau orang yang terkena ajian Wringin Sungsang ini, ketika dia nggak berdaya bahkan lumpuh. Jadi gini juga, pada waktu itu Sunan Kalijogo punya ilmu ini, maka ilmu ini itu nggak semua orang bisa punya, karena hanya diturunkan ada murid-murid yang dipercaya, dan kalau istilahnya orang Jawa itu yang harus yang rumit. Berarti pada waktu Sunan Kalijogo itu juga sudah memiliki Otomatis ya, tapi belum tentu para muridnya belum
diturunkan ilmunya gitu loh. hanya bisa dipercaya. Iya ya. Tapi kira-kira ilmu tersebut itu digunakan untuk apa mas kira-kira? Kalau ini susah bisa, kalau dari secara kesunahan juga otomatis berkebaikan. Kebaikan ya. Oke Mas Joni, mengenai ilmu ring sungsang, Ya. saya pikir cukup untuk penjelasan itu. Kira-kira selain ilmu ring sungsang yang tersakti juga di tanah Jawa, itu apa aja mas? Selain ring sungsang, masih ada lagi kan di situ? Ini ilmu yang tergolong ilmu hitam sebenarnya. Ada orang yang punya kalau orang pada umumnya sih menyebutnya rawa Rawa Rompeng. Itu Rawa Rompeng itu asli Jawa. asli Jawa. Asli Jawa. Asli Jawa. Cuma kalau di antara orang-orang yang mempelajarinya otomatis sulit karena di sini orang-orang bingung cara mempelajarinya gimana, kayak cara mengakoninya gimana itu masih misterius. Masih misteri bagi ilmu itu ya. Karena sebenarnya Tapi banyak yang punya ilmu Rawa Rompeng tersebut. kalau zaman dulu seperti yang misalnya yang semua orang pada tahu ya, Iya. kayak Jaga Sembung, kayak Mak Lampir, Ya. itu digambarkan punya ilmu rawa rontek yang keistimewaannya itu dia abadi istilahnya. Oke, Mas John, kita jeda dulu karena apa? Nanti untuk kelebihannya Ya. kita cek dulu. Ini menarik teman-teman juga ini mengenai ilmu Rawa Rompeng, tidak kalah mistisnya juga. Misteriusnya sangat tinggi di sini. Jadi ilmu Rawa Rompeng itu sangat-sangat ampuh dan banyak dimiliki pada zaman dahulu. Nggak tahu kalau mungkin zaman sekarang. Oke Mas John, silakan lanjut. Untuk mengenai ininya Mas John, fungsi utama dari mempelajari ilmu Rawa Rompeng apa kira-kira di sini? Kalau kegunaannya atau Iya. dia itu kan jadi masuk ilmu hitam, dia menolak kodrat alam, dalam arti dia itu nggak bisa menghilangkan. Oh gitu ya. Jadinya kalau misalnya dia dipengaruhi atau dimutilasi, Iya. kalau ada bagian tubuhnya yang masih nempel di tanah, Nempel di tanah gitu ya. ya otomatis orang itu akan kembali Badannya mati lagi. Itu pun baru kita potong-potong gimana? ya tetap aja kan saya bilang tuh walaupun dimutilasi. Dimutilasi kok gitu ya. Jadi biasanya orang yang neurotek biasanya untuk bagian tubuhnya yang ada jasadnya, Iya, entah itu jasadnya. terpotong atau itu enggak, biasanya sih terpotong, itu ditaruh di atas pohon. Di atas pohon. Iya, nggak boleh ditaruh. Berarti di sini untuk membunuh orang yang memiliki ilmu Rawa Rompeng itu sangat susah, Hampir mustahil. Hampir mustahil. Menurut legenda dan cerita hampir mustahil. hampir mustahil. Berarti masih bisa hidup walaupun sudah mati digantung. Lah nanti terus nempel tanah lagi itu hidup lagi. Nanti semacam hidup itu abadi gitu. Nah ini ya mohon Mas John, ini pertanyaan saya agak sedikit ini supaya nggak begitu tegang karena ini awalnya sangat mistis gitu ya kan. Walaupun kita ceritakan seperti ini, saya membayangkan juga bagaimana ya seperti itu sangat mistis sekali buat saya. Kira-kira kalau yang memiliki ilmu Rawa Rompeng ya itu bisa meninggal bagaimana selain digantung mungkin nggak nempel tanah. Nggak ada, Mas. Jadi harus digantung. Harus digantung dari ini. Nah, Nggak misalnya saya Mas Joni, saya mendalami ilmu Rawa Rompeng, saya sudah 100% sempurna. Agar saya tidak kalah dengan cara digantung, bagaimana kalau misalnya saya kemana-mana, itu saya selalu bawa tanah gitu, sekepal atau gimana, saya kasih sapu, saya ikat gimana kira-kira?
Ya sedikit inilah supaya nggak tegang. Kira-kira gimana kalau menurut Mas Joni gitu? nggak bisa Mas. Maksudnya yang jasad itu sebagian atau ada bisa dibunuh ya. Iya gitu. Jasad itu harus nempel bumi. Tanah itu bumi, bukan tanah yang Tanah yang kita bawa bukan. di ruang terbuka nggak bisa ya? Nggak. Oh, nggak bisa menggantung, harus nempel di bumi. Istilahnya maksudnya tanah. Oke, menarik juga teman-teman, ini sangat ekstrim ilmu ini betul-betul. Terus bagaimana caranya Mas itu mendalami ilmu tersebut? Kita memilikinya gimana? Melakukan apa kita? Atau ritual apa? sangat sangat dianjurkan untuk saya tidak membahas itu karena itu ilmu hitam. Ilmu hitam berarti orang yang menggunakan atau mempelajari ilmu tersebut, ilmu rawa-ronteng, itu hanya bertujuan untuk keburukan, otomatis. Kalau dibuat kebaikan gimana Mas? Karena menurut legenda ini kan hanya cerita Mas, ya kan? Cerita rakyat. Nah, dikisahkan di situ seperti si Pitung. Terus penonton si Pitung juga mempunyai ilmu rawa-ronteng. Apabila dia dibunuh, sekali dia nempel tanah itu hidup lagi. Terus Jaka Sambung, sebetulnya itu kan sebetulnya kita pikir fiksi, tapi itu sudah melekat di pikiran rakyat. Bahkan sejak waktu saya masih kecil sudah ada film atau cerita tentang Jaka Sambung. Itu kan bisa Mas. Ya tapi walaupun digunakan untuk kebaikan, tapi cara memperoleh ilmu rawa-ronteng itu ilmu hitam. Ilmu hitam. Iya. Walaupun kita disisikan itu baik katakanlah, kita mempelajari itu akhirnya juga mengarahnya ke hitam gitu ya. Otomatis ya. Tapi selalu berlawanan gitu loh. Akhirnya kita kalah juga. Berarti sangat berat Mas untuk mengemban ilmu ini ya. Sangat berat. Sangat berat. Oke Mas Jan. Ini lebih menarik lagi. Ya di antara di sini sudah kita kupas mengenai ilmu ajian sakti seperti Beringin Sungsang yang pertama, yang kedua tadi itu rawa-ronteng. Itu masih jam Mas ya. Terus yang ketiga mungkin ada nggak ya yang ketiga ini, kira-kira kita coba tanya ke narasumbernya lagi teman-teman, barangkali masih ada lagi ilmu yang perlu didalami gitu, yang dikupas lagi, yang perlu dikupas. Ilmu apa lagi Mas John? Menurut Mas John sendiri? Untuk ilmu yang ketiga ini lembu sekilat. Lembu sekilat. Lembu sekilat itu artinya apa Mas? Kira-kira lembu sekilat? Lembu sekilat ini kalau yang saya tahu ini ilmu perisai diri. Dalam arti kalau kita diserang senjata apa aja kayak ada perisainya, maksudnya gak akan terkena senjata itu meskipun kita ditembak, meskipun kena senjata panjang apa aja kayak ada perisainya. Berarti Mas di situ logikanya seperti ini. Kalau kita sekali dipukul gini katakanlah, itu Gak akan kena nggak akan kena. Gak akan kena. Nah untuk memperoleh ilmu itu biasanya kita melakukan puasa hitam 40 hari. Puasa hitam. Puasa hitam ini gimana Mas? Puasa hitam itu jadi pada waktu kayak puasa biasa, jadi Ya. pada waktu buka dan sahur kita hanya boleh makan dedaunan sama air kendi atau misalnya air hujan dulu atau air aliran sungai. Berarti makanannya seperti vegetarian gitu Mas ya? Maksudnya Ya, bisa jadi itu ya pokoknya dedaunan aja Mas. itu seperti laku ya. Jadi untuk menjalani semacam ritualnya itu makan sayur-sayuran, minumnya juga nggak boleh berhubungan dengan api-apian atau direbus atau Ya seperti itu, pokoknya hanya boleh daun sama air kendi lah yang kan. Setelah itu, setelah 40 hari puasa, maka dilanjutkan puasa ngeblem selama 3 hari. puasa ngeblem. Berarti kalau ngeblem Mas di sini Nggak kalau boleh. saya nggak boleh makan juga Nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh tidur juga. Iya. Wah. Ini juga
juga sangat ini secara logika mas, di dunia medis memang puasa dianjurkan, mau operasi mungkin itu dianjurkan puasa ya kan, tapi di sini puasanya berlebihan gitu loh. Ya kalau itu di luar nalar Di luar nalar ya. Yang penting di sini itu ada niat untuk memiliki ilmu tersebut. Ya. Di situ intinya bisa jadilah tercapai gitu kan. Ya. Ya. Nah, terus kira-kira selain kegunaan tadi kan untuk kalau dipukul kena tembak, apalagi kena benda tumpul, kena tajam, itu nggak sampai kena gitu. Iya itu memang fungsinya Cuma itu saja kira-kira melindungi diri. Berarti semacam kayak kebal tapi nggak kena sebetulnya. Iya. Lembu sekilan. Itu bisa luntur nggak mas ilmu tersebut? Semua ilmu sebenarnya ada pantangannya pastinya. Tapi bisa luntur dan enggaknya pasti ada. Karena ilmu ini Mungkin ada pantangan atau gimana? Itu memang goib. Ya pantangannya nggak ada makanya pada waktu puasa dan dia harus dilaksanakan. Mungkin kalau kita pas sudah memiliki ilmu tersebut, sudah melakukan ritual, kita sudah sempurna ilmu kita, mungkin hal-hal apa yang membuat ilmu kita luntur, maksudnya di situ mas. Maksudnya di situ. Oke mas John, tadi itu sepenggal pengalaman atau ilmu tentang lembu sekilan. Memang berat sekali gitu beneran. Selain ilmu yang lain masih ada nggak mas John? Sepenggal mas John sendiri. Sebenarnya masih untuk ilmu tersakti di tanah Jawa seperti yang saya katakan di awal maupun ilmu itu sangat banyak. Mungkin saya akan ulas yang nggak banyak orang tahu. Mungkin ini saya kasih yang terakhir ulasannya yang nggak semua orang tahu. Itu adalah galak nampar, ajian galak nampar. Galak nampar. Jadi ajian konon salah satunya ini dimiliki oleh Pati Gajah Mada yang pada waktu yang penyajian ini berteriak itu akan membuat tuli musuh, bahkan seketika akan bersimpuh karena nggak kuat, akan seakan-akan tersambar petir gitu ya semacam petir yang meledak di telinga gitu ya. Apalagi jika ajian galak nampar ini digunakan untuk memukul, Lebih berbahaya lagi berarti. lebih berbahaya lagi, Akibatnya bisa patah, bisa mati juga di situ. mati seketika seperti tersambar petir. Itu hanya berteriak saja, hanya seperti itu. Apalagi kalau dipukul, jadi lebih berbahaya lagi, lebih fatal lagi. Itu langsung meninggal di seketika gitu ya. Makanya kalau musuh terkena pukulan itu akan sangat panas seperti tersambar petir, mas. Dan untuk memperoleh ilmu ini biasanya dilakukan puasa 40 hari. 40 hari itu hanya makan satu kali setiap jam 12 malam. Ya, jam 12 malam itu makan hanya cuma satu kali. Terus porsinya kira-kira gimana mas porsinya? Ya posisi cukupnya. Secukupnya. Tapi untuk makanannya itu vegetarian atau Makanan bebas? biasa. Biasa, walaupun daging apapun boleh ya, ikan nggak apa-apa ya. Setelah 40 hari dilanjutkan puasa lowo 7 hari. Puasa lowo itu gimana mas? Puasa lowo itu? Puasa lowo itu kalau dibaca aja puasa lowo ya, kalau Lowo itu kan kelawar mas. kelawar Ya, ya, kelawar jadi nggak boleh tidur Oh, selama 7 hari 7 malam. nggak boleh tidur. Tapi kalau siang Otomatis nggak boleh tidur juga. nggak boleh tidur. Tapi kalau lowo kan kalau siang gantung mas tidur. Di atas bambu, di atas mana, gitu mas. Iya. Nggak, kalau di sini yang dimaksud puasa lowo itu nggak Oh, tidur gitu. siang dan malam selama 7 hari. Iya. Oke, menarik teman-teman di sini. Puasa lowo di sini. Bahkan kalau kita puasa
itu tanpa tidur pun kita itu udah payah gitu, menguras tenaga juga, karena manusia itu kodratnya adalah istirahat, makan, dan aktivitas. Sementara di sini hanya boleh melek tanpa merem, dan di situ pun harus menahan lapar selama berapa tadi Mas? Selama 7 hari. Selama 7 hari, ekstrim juga ini. Kira-kira ada nggak Mas kesepakatan macam yang memiliki ilmu tersebut? Konon yang punya ilmu ini salah satunya Patih Gajah Mada tadi. Gajah Mada juga memiliki ilmu itu Mas. Kalau Gajah Mada Mas, pasti ya sakti mandraguna, punya ilmu segala macam. Ya. Jadi mungkin saya hanya mengulas salah satu saja. Salah satunya aja. Tapi untuk memiliki ilmu itu kan nggak ya semuanya bisa. Artinya apa? Walaupun itu wanita, walaupun itu mungkin lelaki, kan bisa untuk mendalami ilmu itu Mas ya. Jadi ajian tersakti di tanah Jawa itu sebenarnya bisa dipelajari oleh siapa saja. Siapapun. Cuma pastinya juga hanya orang-orang pilihan saja yang bisa memilikinya. Untuk yang lain lagi Mas, di sini kan sudah 4 ya, 4 ilmu tersakti yang sangat melegenda di tanah Jawa. Kira-kira masih ada Mas yang kelima mungkin? Sebenarnya banyak Mas. Banyak ya. Iya, tapi mungkin cukup itu aja Mas. Iya, Dan iya. saya Oke, terima kasih Mas John informasinya. Kita sudah berbagi informasi dengan teman-teman kita yang sudah melihat channel ini, channel AR Studio. Terima kasih Mas John, selamat Oke. malam. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita bahas tadi tentang ilmu-ilmu tersakti di tanah Jawa, sudah ada 4 di sini. Tapi teman-teman kembali lagi kepada kalian masing-masing menanggapi ilmu-ilmu tersebut, karena juga ilmu tersebut sudah bahkan mungkin sudah hilang di zaman di era modern seperti ini. Banyak yang sudah tidak mempercayai gitu. Itu ilmu-ilmu para pendekar zaman dahulu, di era kerajaan, mungkin di era para wali yang sudah syiar ke tanah Jawa, mungkin tanah Nusantara, se-Nusantara gitu. Tapi di sini teman-teman, walaupun kita mendalami ilmu tersebut, tidak bisa mati kebal apapun. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semuanya bisa musnah, semuanya juga akan mati. Pada akhirnya juga lenyap semuanya di telan bumi. Kita kembali lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Terima kasih sudah berkunjung di AR Nusantara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.